Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang sedang bingung semoga cepat terarah. Dan semoga baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan bahas tentang salah satu lanjutan dari model perilaku informasi dari Leggy ya, Leggy. Kemarin sudah model Wilson, kemudian Krikelas, sekarang modelnya Leggy ya. Perilaku informasi model Leggy itu seperti ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tahapan ya menurut si Leggy ya. Jadi ada 7 tahapan perilaku informasi seseorang ya. Oke. Yang pertama, jadi perilaku model Leggy itu dimulai dari work rules ya. Dimulai dari yang namanya peran kerja ya. Peran kerja berarti ini jadi perilaku informasi itu dimulai ketika seseorang sudah bekerja. Nah, dalam hal ini mereka yang sekiranya sudah bekerja ya. Ini berbeda dengan punyanya Wilson dan Krikelas yang model perilaku informasi yang secara lebih umum ya, tapi yang model Leggy ini lebih terkhusus pada mereka-mereka yang sudah bekerja ya, karena diawali dari peran kerja ya, work rules-nya gimana. Kemudian dari situ seseorang apabila sudah mempunyai pekerjaan ya, maka seseorang itu pasti suatu saat akan punya yang namanya tugas ya, tanggung jawab ya, punya beban kerja ya, itu namanya task itu ya. Nah, dari task ini itu dari beban kerja itu, dari tugas yang dia miliki, yang dia dapatkan dari pekerjaan itu, dia akan melihat karakteristik kebutuhan informasi di pekerjaan itu. Contohnya begini, Najib itu nanti bekerja sebagai pustakawan sekolah itu, semisal. Jadi ketika dia bekerja menjadi seorang pustakawan sekolah, maka suatu saat dia akan memiliki tugas untuk melayani pemustakanya ya. Melayani pemustakaan dalam hal ini bisa guru, bisa siswa, bisa orang luar ya. Maka dari itu Najib akan melakukan langkah-langkah. Salah satu langkah yang pertama yang dia lakukan adalah melihat karakteristik kebutuhan informasi. Ya, melihat karakteristik kebutuhan informasi yang sekiranya dia akan butuhkan ketika bekerja itu. Oh, kalau yang pemustakanya siswa, kebutuhan informasinya apa toh? Jadi karakteristiknya. Kemudian kalau yang pemustakanya guru, itu yang dibutuhkan apa gitu ya. Kemudian kalau orang luar itu informasi yang dibutuhkan apa. Jadi langkah pertama itu adalah mengidentifikasi karakteristik kebutuhan informasi yang dari pekerjaan yang dia dapatkan, dari tugas pekerjaan yang dia dapatkan. Contohnya lagi, Sultan nanti bekerja menjadi asisten dosen gitu semisal. Dari asisten dosen itu pasti dia akan mendapatkan tugas-tugas yang
dia yang mengharuskan sultan membantu dosennya. Semisal dosen itu sedang melakukan penelitian, maka sultan pasti akan diberikan tugas untuk mencari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dosennya. Nah, maka langkah pertama yang dilakukan sultan adalah menganalisis karakteristik informasi, ya, menganalisis karakteristik kebutuhan informasinya, informasi yang dari tugas yang diberikan dosen tadi. Jadi itu langkah ketiga. Kemudian dari karakteristik ini itu mengarah pada yang namanya 3 hal, ya. Yang pertama adalah awareness of information, yang kedua adalah source of information, ya. Nah, ada 2 hal, ya. Yang pertama sumber daya informasi, yang kedua itu adalah kesadaran akan informasi. Jadi ketika sultan itu sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan informasi dari pekerjaan itu, maka dia akan berpikir dari mana sumber informasi itu dapat terpenuhi. Apakah dari sumber informasi, ya, source of information, ya, sumber informasi itu banyak sekali, ya, baik cetak maupun online. Kemudian atau kesadaran akan informasi, ya, atau kesadaran akan informasi. Nah, kedua hal ini itu akan mengarah pada satu sumber, yakni adalah informasi, ya, mengarah pada satu sumber, yakni adalah informasi, dan dari informasi itu kemudian diolah hingga menjadi sebuah outcome, sebuah hasil. Semisal sultan tadi diberikan tugas untuk mencari artikel, ya, kemudian dari situ sultan ada 2 hal, apakah dia sadar terlebih dahulu, ya, dia menyadari bahwa membutuhkan informasi, ataupun dia sudah tahu sumber-sumber mana yang bisa melengkapi, mencukupi kebutuhan informasinya, ya. Setelah mencari artikel dari sumber-sumber, ya, baik cetak maupun jurnal, cetak maupun online, kemudian dia akan mendapatkan sebuah informasi, dan dari informasi kemudian dia rangkum, dia resume, ya, hingga menjadi sebuah outcome-nya adalah artikel review, ya, seperti itu. Kemudian artikel review itu akan menjawab tugas dari dosennya, gitu kan. Jadi itu 7 langkah, ya, 7 komponen, ya, 7 komponen perilaku informasi model lagi. Mungkin itu dulu yang kita bahas hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan lanjutkan model perilaku informasi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.